Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah ta'ala berikan kepada kita, yang mana sampai dengan petang hari ini kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang mungkin tidak Allah ta'ala peruntukkan kepada kebanyakan orang. Tidak Allah ta'ala peruntukkan kepada kebanyakan hamba-hambanya, yang mana karunia kenikmatan tersebut Allah Ta'ala berikan hanya kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, yang mana diantaranya adalah duduknya kita bermajlis di tempat yang penuh berkah ini, majelis yang menjadi tolak ukur kebaikan seseorang, majelis yang menjadikan dekat seorang hamba kepada Rabbnya, majelis yang Allah Ta'ala turunkan siapa saja yang hadir rahmatnya, ketenangan hati dan ampunannya. Tentunya ini adalah karunia kenikmatan yang mana kebaikannya kembali kepada agama kita, kepada akhirat kita. Yang demikian inilah yang paling penting untuk kita selalu ingat, paling penting untuk selalu kita syukuri, karena yang demikian inilah yang nantinya menjadi bekal kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah, barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian fikih muyassar, yaitu fikih praktis, fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis yang sahih. Dan yang kita kaji masih dalam pembahasan fikih ibadah, tepatnya adalah kitab salat, di mana kita masuk kepada bab berikutnya setelah pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan, kita kaji, kita bahas beberapa permasalahan berkaitan tentang rukun, berkaitan tentang syarat, juga berkaitan tentang wajib dan sunnah salat. Di salat yang kita kerjakan memiliki syarat-syarat, juga memiliki rukun-rukun, dan memiliki
wajib-wajib serta sunnahnya. Kita menyisakan pembahasan tentang makruhatus salat. Ya, makruhatus salat yaitu hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dimakruhkan tatkala seseorang itu mengerjakan salat. Tatkala seseorang mengerjakan salat. Dan pembahasan ini disertakan setelah pembahasan mubtilatus salat, pembatal-pembatal salat. Pembatal-pembatal salat juga sudah ya kita pelajari bersama, disampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Dan sekarang adalah ma yukrahu fis salat, ma yukrahu fis salat. Ya, hal-hal yang sifatnya makruh untuk dilakukan, dikerjakan dalam salat. Ya, tentunya hukum makruh itu sendiri adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala adalah annahu yuthabu tarikuhu imtithalan. Seseorang yang meninggalkannya dengan tujuan mencontoh, kan gitu, mengikuti petunjuk Nabi, maka dia yuthab, mendapatkan pahala. Ya, ini kaitannya dengan makruh. Artinya kalau seorang itu meninggalkan tapi tidak terbesit dalam benaknya mencontoh, mengikuti Nabi, maka tidak mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu, meskipun yang melakukan atau yang mengerjakan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Ini makruh. Iya, makruh. Dan kalau kita bicara makruh, tentunya ya satu hal yang perlu kita ketahui, ya juzu fi'luhu indal hajati min ghairi tirarin. Bolehnya seseorang itu melakukan hal-hal yang makruh, kan gitu, di saat dia apa? Iya, memiliki kepentingan, di saat memiliki kepentingan. Ya, selain apa? Keterpaksaan. Kalau terpaksa, ya, yang namanya keterpaksaan itu membolehkan hal-hal yang sifatnya tidak boleh. Kalau apa? Dalam keadaan ya mendesak, kan gitu. Hal-hal yang sifatnya mendesak itu justru membolehkan hal-hal yang ya sifatnya haram kalau seorang dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau kaitan dengan makruh, boleh seseorang itu melakukan tatkala apa? Memiliki hajah atau kepentingan. Nanti insyaallah taala akan dijelaskan lebih. Ya, tentunya yang namanya hal-hal yang bersifat makruh dalam salat ada beberapa. Ya, di antaranya adalah al-iqtisar alal fatihati fi rak'atain al-ulayaini, mencukupkan membaca surat al-fatihah pada 2 rakaat pertama. Kalau kita katakan 2 rakaat pertama berarti berlaku untuk sholat maghrib dan sholat yang sifatnya rubaiyah, yaitu yang 4 rakaat. Ya, sholat yang hitungan rakaatnya 3 dan 4. Yang 4 diantaranya adalah zuhur, asar dan isya. Mencukupkan membaca al-fatihah pada 2 rakaat pertama. Ya, ini sifatnya makruh. Kalau seandainya makruh tadi dia lakukan, sholatnya batal atau tidak? Batal atau tidak? Sholatnya rusak atau tidak? Tidak rusak.
Iya. Salatnya batal. Salatnya batal. Tetapi enggak, astagfirullah. Salatnya enggak batal. Salat tidak batal. Salat tidak batal. Artinya salatnya tetap sah. Ya, hanya saja mengurangi pahala salat. Itu jelas, mengurangi pahala salat. Ya. Jadi yang pertama adalah mencukupkan membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Ya, pada salat selain salat subuh. Ya, kemudian barakallahu fikum, yang kedua adalah tikrarul Fatihah, mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Tentunya pengulangan tersebut jelas menyalahi petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas yang namanya pengulangan tidak boleh. Artinya mengulangi Al-Fatihah dalam rakaat yang sama. Ini tidak, artinya ini hal yang sifatnya makruh. Ya. Karena menyalahi. Tidak boleh. Ya. Karena dengan dia mengulangi kan gitu, membuka pintu apa? Asyak, ragu-ragu nantinya. Iya. Kalau sekiranya dia memang khawatir lupa kan gitu, dia ulangi tidak ada masalah. Tetapi kalau ini terjadi berulang dan berulang, ya ini yang jadi masalah. Bagaimana Allah ya jurrahu dzalika ilal waswas. Nanti yang terjadi adalah membuka pintu bagi setan masuk untuk apa? Bikin seorang itu was-was. Apa was-was itu, Pak? Ragu, bingung kan gitu. Ya ragu, ya bingung, ya tidak dalam keadaan ya yakin. Nah, ini kesempatan setan untuk apa? Merusak kan gitu ibadah seorang hamba. Dibikin bingung, dibikin ragu. Oke, kalau sekali tidak ada masalah, tapi yang terjadi setiap kali dia rakaat kemudian lupa. Ya. Bukan semakin baik sholatnya, bukan, tetapi semakin apa? Yang namanya kekhusyuan tadi akan hilang. Ya. Ini maksud dari mengulangi Al-Fatihah. Iya. Kemudian berikutnya yang perlu difahami hal-hal yang berkaitan dengan makruh dalam salat. Yang ketiga, al-iltifat al-yasir, menoleh ya fi salat, ya menoleh ya sedikit, menoleh sedikit, berpaling tatkala dia salat. Ya. Tentunya dikatakan menoleh itu dengan apa? Memalingkan wajah, betul? Kepala atau wajah kan gitu. Ya, menoleh. Sebagaimana yang kita ketahui. Bila hajah tanpa ada kepentingan, jelas. Kalau ada kepentingan, boleh atau tidak? Ya, kita lihat dulu contohnya apa. Boleh. Ya, noleh ketika sholat ada kepentingan. Apa contohnya? Iya, anak maunya. Ya, misalnya kita memastikan anak kita, ya memastikan anak, tatkala kita sholat memastikan anak kita tidak dalam keadaan bahaya yang mana saat itu dekat dengan misalnya ya mungkin apa ya, dekat dengan apa ya, hal yang bisa membahayakan dia misalnya. Ya, tidak ada masalah misalnya menoleh kan gitu, tapi untuk apa? Ya, ada alasan yang diperbolehkan.
maka ini tidak jadi makruh. Ya, menoleh, memastikan anak kita yang kita bawa ke masjid tidak keluar masjid, boleh enggak? Tidak ada masalah. Iya. Atau saat itu mungkin anak dekat dengan saklar atau listrik kan gitu. Kita pastikan kan gitu. Kalau jauh kan gitu. Lanjut sholatnya. Kalau emang dekat bagaimana? Bahkan kita diperbolehkan untuk melakukan gerakan di luar sholat, dan nanti insyaallah ta'ala akan saya ulangi penjelasannya. Yang jelas ketika tidak ada kepentingan, ya, kemudian dia menolehkan wajahnya, ini tidak diperbolehkan, bahkan ya merusak sholat. Artinya pahala tadi akan berkurang. Pahala akan berkurang. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, huwa ikhtilasun, yang namanya menoleh kan gitu. Itu adalah curian. Yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, di mana setan tadi mencuri bagian salat seorang hamba. Ya, kita jumpai ini juga tanpa disadari, ternyata masih banyak di antara kaum muslimin tadi salat tanpa sadar, kemudian dia menoleh. Sebabnya sederhana, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Tatkala dia mengawali sholat tidak menggunakan sutroh pembatas, kan gitu, sholat di tempat yang dia mau, kan gitu, tidak mengindahkan sutroh, atau mungkin masih belum paham hukum sutroh pembatas tersebut, apa yang terjadi akhirnya? Tatkala ada orang yang lewat, atau apa yang terjadi? Mudah sekali setan tadi mencuri, memalingkan wajah-wajahnya. Ya, ini artinya sholat itu juga butuh ilmu, butuh adab, dan juga perlu difahami hal-hal yang membantu kita agar mendapatkan pahala yang utuh, khusyuk dalam sholat. Dengan apa? Merapat ke depan. Boleh di belakang tetapi menggunakan sutrah pembatas, dan upayakan bagaimana melihat ke tempat sujud, kan gitu. Iya. Jadi setan manfaatkan mencuri bagian salat seorang hamba, ibadahnya seorang hamba. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, kaitannya dengan menoleh, ya, yang perlu diperhatikan adalah tatkala seseorang kan gitu memalingkan wajahnya tidak ada masalah, tetapi kalau sudah badan ikut berputar kan gitu, badan ikut berputar, apalagi kok sampai tidak lagi menghadap kiblat, atau sampai membelakangi, sholatnya batal. Jelas. Saya ulang lagi, kalau sekedar menoleh sholatnya masih sah, tapi ketika badan tadi juga ikut bergerak, berputar, tidak lagi menghadap kiblat. Padahal yang namanya menghadap kiblat adalah menghadap kiblat itu wajib atau rukun? Iya, masya Allah. Jawabnya adalah syarat. Jawabnya syarat. Ya. Jawabnya syarat. Ya. Kalau syarat itu pendahuluan sebelum ibadah, dan dia mengiringi ibadah tersebut berlangsung, itu syarat. Ya, kalau rukun memang bagian komponen terpenting dari ibadah. Itu rukun. Wajib juga sama, kan gitu. Bagian komponen dalam suatu ibadah
yang mana masih diperbolehkan tatkala seorang itu dalam keadaan lupa. Tapi kalau rukun tidak boleh lupa, harus ingat. Kalau seandainya seorang lupa tidak ingat, ya sudah, artinya itu apa? Ma'fuun anhu, dimaafkan. Jelas ya? Iya. Dan penjelasannya insya Allah Ta'ala sudah dijelaskan panjang lebar berulang-ulang. Iya. Tetapi yang namanya menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Tatkala badan tadi kemudian tidak lagi menghadap kiblat, entah itu condong ke kanan atau ke kiri, kan gitu, atau justru sampai membelakangi yang namanya apa? Iya, kiblat itu artinya seluruh badannya apa? Berpalingan gitu. Batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Sholatnya apa? Harus mengulangi. Iya. Tapi sekali lagi apa? Litar kihil istiqbal bila udrin. Kalau memang apa? Ya dia melakukannya, kan gitu, tidak menghadap kiblat tanpa ada udzur, alasan. Alasan di sini alasan yang apa? Iya. Yang tidak diperbolehkan. Kalau alasan yang diperbolehkan boleh enggak? Enggak ada masalah. Kalau alasan diperbolehkan, misalnya apa contohnya? Ketika dia sholat sunnah di rumah, kan gitu. Kemudian, ya, pintu rumah terkunci dan mendapati mungkin saudaranya atau mungkin orang tuanya atau mungkin istrinya ingin masuk rumah, kemudian apa? Dalam keadaan pintu, ya dia membukakan pintu, tidak ada masalah. Itu jelas gerakan, ya jelas membelakangi kiblat. Kalaupun tidak membelakangi juga apa? Artinya badan tersebut ya secara keseluruhan kan gitu, tidak lagi menghadap kiblat. Ya, ini pengecualian. Iya. Ini tidak ada masalah selagi ada alasan yang membolehkan. Contoh yang lain, ketika dia sholat masuk ke jamaah, kemudian dia ingat di dalam tasnya ada barang-barang yang penting, kan gitu. Barang-barang yang penting yang semestinya selalu apa? Bersanding dengan dia. Dan tasnya diletakkan di belakang. Ya, dia mundur ngambil tas, maju dibawa ke depan. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Atau mungkin ketika dia sholat ingat kontaknya masih nempel di motor, kan gitu. Misalnya kan gitu. Iya. Enggak ada masalah, itu gerakan banyak sekalian gitu. Iya. Tetapi ini alasan yang diperbolehkan. Iya. Ketika ya yang menjadi sebab ketika dia biarkan dan dia tidak dalam keadaan yakin penjagaan Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Sholatnya rusak dalam keadaan penuh dengan kecemasan, justru berpikir terus tidak dalam keadaan tenang. Tapi kalau seandainya seorang tersebut memiliki tawakal yang tinggi, artinya bukan tawakal, artinya memiliki keyakinan, kan gitu, baik sangka kepada Allah Ta'ala, yakin aku sholat insya Allah, kan gitu, Anda tidak ada masalah, kan gitu. Ya, lanjut. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah yang keempat, taghmidul ainaini fis salat. Salat dalam keadaan memejamkan mata. Nah, ternyata tidak seperti anggapan kebanyakan kaum muslimin. Salat itu kalau memejamkan mata itu adalah bukti kehusuan, kan gitu. Ini yang difahami masyarakat kita, betul enggak? Makanya kalau kita perhatikan ya orang-orang yang sholat, bagaimana sholatnya? Merem,
Pernah lihat? Ya. Saya tidak pernah lihat, tapi saya pelaku. Ya, silakan, tidak ada masalah. Ya. Ini kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan demikian. Coba nanti kalau ada yang sholat, ya diperhatikan kan gitu. Ya, kebanyakan yang belum memahami hukum sholat tersebut, maka apa? Ya, terjatuh dalam kesalahan ini, dalam keadaan apa? Memejamkan mata tatkala dia sholat. Ya, sebelum melanjutkan, ketika kita mendapati seperti barusan apa? Kilat, petir, kan gitu. Kita baca doa. Subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatih. Ya, subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatih. Ya, kita lanjut. Memejamkan mata. Ya, karena ternyata memejamkan mata itu menyerupai ibadahnya mereka, orang-orang Majusi. Ya, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Orang-orang Majusi adalah mereka yang menyembah api, menyembah cahaya, menyembah api. Ya, kalau bicara Majusi itu identik dengan daerah yang namanya apa? Persia, yaitu kalau sekarang ini adalah Iran. Iran. Iya. Mereka adalah ya dahulunya penyembah api. Mereka adalah apa? Majusi. Dan ternyata memejamkan mata juga adalah perbuatannya orang-orang Yahudi juga ketika mereka ibadah. Jadi mereka memejamkan mata. Lah kita diperintahkan untuk menyalahi, menyelisihi, jangan sampai menyamai dengan siapa? Orang-orang kafir, orang-orang syirik dalam hal apapun, hal yang paling sepele pun, misalnya makan. Kalau kita makan, ya ini di luar pembahasan. Kalau kita makan, kita diam, itu baik atau enggak? Ya kalau dia makan sendiri ya gitu, diam ya wajar kan, tidak ada masalah. Masa ngobrol sendiri kan gitu, nanti ada yang tahu ini kayaknya sakit ini, kan gitu. Ketika makan berjamaah bersama-sama, yang dipahami kebanyakan masyarakat kita, makan yang santun, yang baik itu diam, betul enggak? Iya. Tapi ini ternyata menyalahi ajaran Islam. Kenapa? Karena ini adalah apa? Ya adalah perbuatan atau mungkin ajaran atau keyakinan mereka, orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin makan harus bicara. Ketika dia makan berjamaah, tidak ada masalah. Ya berbicara, bercakap, tidak ada masalah. Ya, untuk apa? Menyalahi siapa? Mereka orang-orang kafir, kafir. Iya. Itu dalam hal makan kan gitu. Dalam hal busana juga sama. Dalam hal apapun masuk ke dalam keumuman hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum di sini adalah selain kaum muslimin, kan gitu. Fahuwa minhum. Maka dia adalah bagian dari mereka. Sebenarnya ini ancaman juga. Artinya kalau bagian dari mereka, kan gitu. Isyaratnya apa? Ya, keluar dari apa? Lingkaran kaum muslimin, kan gitu. Meskipun tidak sampai demikian, artinya jadi dalam berbusana, apalagi dalam masalah sholat. Iya.
Ini yang menjadi alasan kenapa kok memejamkan mata ketika sholat tidak dibenarkan, salah, dan termasuk apa? Makruh, makruh. Ya, kemudian berikutnya adalah yang kelima, iftirasyudz dzira'aini fi sujud, membentangkan tulang hasta, betul. Ini apa namanya? Hasta. Iya. Apa namanya, Pak? Ini, Pak? Hah? Lengan. Apa? Lengan sini, lengan. Lengan sini, betul. Lah kalau saya salah dibetulkan. Iya, nek tangan, bukan tangan, keliru. Kalau tangan keseluruhan. Iya. Namanya apa? Iya wis. Ya sudah. Iya. Ini namanya hasta. Ada yang namanya hasta sini ya. Hasta. Hasta, iya. Kalau tidak salah demikian gitu. Artinya tangan ini, bagian ini kan gitu. Hasta ini. Kemudian apa? Kemudian dia bentangkan, tempelkan ke lantai tatkala sujud. Ini ternyata juga merusak sholat kan gitu. Makruh dalam sholat. Sholatnya bagaimana yang terjadi? Yang terjadi bagaimana? Iya. Jadi tulang hasta tersebut, ya, tangan bagian sini tadi dia lekatkan di lantai. Iya. Nyaman enggak? Nyaman, wah enak kan gitu. Membantu untuk tidur kan gitu. Ternyata sholat yang demikian ini kan gitu, gerakan sujud demikian ini bukan gerakan yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Mungkin kita tidak menyaksikan, tapi kita mendapati kan gitu. Sampai kepada kita kabar berita, hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang sholat, berkaitan tentang sholat, yang mana itu semua sangat-sangat cukup menggambarkan bagaimana sih tata caranya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dikabarkan, tidak ada sedikit pun yang tidak sampai kepada kita. Kemudian yang perlu difahami pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menegur. Iya, i'tadilu fis sujud. Kalau kau sholat, i'tadilu, dalam keadaan apa? Dalam keadaan benar. Iya. Bagaimana? Wala yabsutu ahadukum dzira'aihi, kan gitu. Imbisatal kalbi. Jangan sampai salah seorang di antara kalian tadi ketika dia sujud, dia apa? Membentangkan hastanya, melekatkan di lantai, tak ubahnya seperti duduknya anjing. Duduknya anjing. Ya, artinya permisalan ini permisalan yang baik atau buruk? Buruk. Permisalan yang buruk. Ya, tidak semestinya. Kesalahan ini, ya, sering kita jumpai. Ya, kalau memang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut adalah bagian dari keluarga kita, mungkin anak atau mungkin istri, atau kita sampaikan, kita jelaskan yang benar. Iya, kita jelaskan. Iya, yang benar adalah bagaimana? Ya, ayyujafiya baina dzira'aihi, diangkat kemudian diapakan? Sedikit dibentangkan, bukan dibentangkan, diangkat kemudian sedikit direnggangkan, diangkat dan direnggangkan. Ya, direnggangkan, angkat dan renggangkan. Iya.
Ini yang benar demikian, yang benar demikian. Jadi yarfa'uhuma 'anil ard, diangkat kan gitu. Ayu jafiya baina dzira'aihi kan gitu. Yang namanya bagian ya tangan bagian ya bagian sini kan gitu. Hasta tadi ya direnggang-renggangkan ya. Agar apa? Hatta la yatashabbah bil hayawan, supaya apa? Tidak menyerupai yang namanya binatang. Perumpamaan atau penyerupaan dengan binatang itu pasti buruk, tidak baik. Kemudian hal berikutnya yang berkaitan dengan makruh dalam salat adalah al harakatu fis salati bi ghairi hajah. Berikutnya adalah kathratul abas fis salat, banyak melakukan gerakan yang sifatnya sia-sia dalam atau ketika salat. Banyak melakukan gerakan yang sia-sia tatkala sholat. Ini contohnya banyak, tapi sifatnya apa? Sia-sia. Al-abath, tidak manfaat, tidak membantu kehusuan dia, atau justru menyibukkan dia dari yang namanya apa? Menyibukkan dia dari yang namanya apa? Khusyuk, ketenangan hati. Ini jelas sekali. Tentunya ini menafikan kalau seorang itu kok banyak gerakannya kan gitu, pasti sholatnya tidak baik, tidak bisa khusyuk kan gitu. Dan contohnya banyak. Mungkin ketika sholat sambil apa? Sambil mengurai jenggotnya, kalau memang dia punya jenggot kan gitu. Atau mungkin mohon maaf, lihat tangannya sambil dilihat kukunya misalnya. Kalau yang demikian ini terjadi, apa yang terjadi? Rusak sholatnya, batal. Kalau emang apa? Gerakan tersebut terulang dan terulang. Terulang dan terulang, banyak gerakan bisa menyebabkan apa? Batal. Termasuk juga bagaimana ketika dia sholat kemudian dia apa? Menyibukkan dengan apa? Dengan membunyikan jari jemarinya atau mungkin pergelangannya. Terjadi enggak yang demikian? Terjadi enggak? Terjadi. Ketika sholat pergelangannya berusaha dia renggang-renggangkan agar bunyi. Ini sebenarnya hal yang makruh. Kalau ini terjadi, gerakan tadi sifatnya banyak kan gitu, apa yang terjadi? Sholatnya batal. Tapi kalau hanya sesekali, itu apa? Sifatnya makruh. Kemudian yang perlu difahami pula masih berkaitan dengan hal ini adalah ayarfa basarahu ilas sama, menengadahkan kepalanya ke atas ketika dia sholat. Jadi apa persamaan katanya? Menengadahkan kepalanya ke atas. Gimana Pak? Menengadahkan pribon gimana? Menengadahkan artinya mengangkat
Ya, kepalanya ke atas, melihat ke atas. Ya, ini tidak boleh ketika sholat. Bahkan Rasulullah ketika selesai sholat negur itu. Negur, ya, tentunya beliau tidak mengatakan demikian kecuali apa? Ya, malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan ya, adanya wahyu. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Ada apa? Ya, sebagian orang kemudian dia menengadahkan kepalanya ke atas langit padahal dia sedang salat. Rasulullah mengatakan demikian, bukan berarti Rasulullah tahu hal gaib. Tidak tahu Rasulullah tidak tahu. Tahunya kalau dikasih tahu siapa? Jibril alaihi salam. Ya. Ada apa kok sebagian orang kemudian apa? Ya tadi. Ya, menengadahkan, mengangkat kan gitu. Melihat ke atas. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Dan sudah kita ketahui bahwasanya adabnya adalah apa? Allahumma rabbana salatan Bismillah, kita lanjutkan. Ini beberapa hal yang merusak kadar kesempurnaan sholat yang memang semestinya untuk kita ketahui, untuk kita ilmui, sehingga kita tidak terjatuh melakukan kesalahan sehingga pahala sholat kita berkurang, pahala sholat kita berkurang, dan sholat kita pun menjadi sholat yang bermanfaat, pahalanya utuh,
dan memberikan pengaruh yang baik kepada diri kita. Ini makanya penting ya, masalah sholat, masalah ibadah itu tidak cukup sekali ngaji, 2 kali ngaji, terus diulang-ulang ya, belajar bersama kaitannya dengan ibadah, karena ini bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya ibadah itu tidak ada istilah rehat, tidak ada. Ibadah itu tidak ada istilah akhir ya. Yang namanya ibadah itu terus sampai kapan? Ya sampai mati. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang namanya ibadah itu ya terus. Iya. Ibadah kepada Allah Ta'ala sampai atau berakhirnya itu kapan? Ketika seorang itu ya meninggal. Jadi agar ibadah tadi baik, bagaimana? Ya kita membekali dengan ilmu. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan makruhnya salat ini masih menyisakan ya banyak, dan insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, maka kita persilahkan. Ada pertanyaan jamaah, kita persilahkan. Masih banyak hal-hal yang sifatnya makruh yang juga bukan merupakan ya gerakan dalam sholat. Insya Allah Ta'ala akan kita jelaskan, karena ketika menjelaskan ya butuh penjelasan yang panjang. Ada pertanyaan? Tadi kita sudah mengkaji berapa hal? 7-8, Masya Allah, ada perbedaan pendapat ya. Ya. Ada beberapa, betul. Ada sekitar 7 atau 8. Masih menyisakan. Ada pertanyaan, Pak? Bu, silakan, tidak mengapa. Ya, kita sudah sampaikan tadi, yang pertama adalah mencukupkan membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama saja. Artinya ketika dia bangkit pada rakaat ketiga dan keempat, dia tidak membaca 1 ayat pun. Tidak membaca 1 ayat pun. Ya, kalau dikatakan sholatnya sah atau tidak? Sah. Sholatnya sah. Akan tetapi ya tadi yang dilakukan adalah ya masuknya adalah kesalahan atau sifatnya makruh yang merusak kesempurnaan sholat. Kemudian mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Ya. Berbeda halnya kalau dia mengulang-ulang bacaan ayat selain Al-Fatihah, itu tidak ada masalah. Mengulang-ulang bacaan atau sebagian ayat di dalam sholat dia ulang-ulang, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, masuknya kepada makruh meskipun tidak sampai membatalkan. Juga menoleh. Berikutnya tadi ya, memejamkan mata. Berikutnya membentangkan tulang hasta ketika dia sujud, menyerupai duduknya ya anjing. Kemudian melakukan gerakan yang sifatnya sia-sia. Artinya gerakan dalam sholat terbagi menjadi 3. Gerakan yang merupakan bagian penting dalam sholat, gerakan yang sifatnya mubah itu yang kedua, dan yang ketiga adalah gerakan yang membatalkan sholat.
Yang mubah itu tatkala ada kepentingan. Gerakan yang kita lakukan tatkala apa? Ada kepentingan, ada alasan yang diperbolehkan. Maka ini apa? Tidak mengapa. Iya. Tetapi kalau gerakan tersebut gitu bukan bagian dari sholat, juga bukan bagian yang diperbolehkan. Iya. Maksudnya apa? Yang membatalkan. Iya. Kemudian selain itu apa? Selain itu menengadahkan kepala ke atas. Iya. Ini jangan sampai ya terjadi ketika sholat. Ada pertanyaan? Iya Pak, silakan. Iya. Betul. Iya. Pertanyaan saya, saat itu saya bingung mau mengingatkan setelah selesai sholat atau dibiarkan. Maksudnya, iya. Kita khawatir kalau tidak berkenan ketika diingatkan. Nah, bagaimana untuk mengingatkan kalau iya. jamaah yang demikian? Salam. Jelas pertanyaannya. Mendapati salah seorang di antara jamaah sholat tadi ketika dia takbiratul ihram tidak dalam keadaan yakin. Ketika dia angkat kedua tangannya, dia mulai melafadzkan takbir, tetapi ya takbir tadi belum selesai, kemudian dia ulangi lagi. Demikian dan demikian, betul. Sekali atau dua kali. Ini penyakit ini juga terjadi dan pernah menimpa. Ya, dan banyak terjadi meskipun apa? Tidak ada jaminan orang tersebut mungkin dai atau mungkin ustadz, bisa jadi kena penyakit ini. Ini penyakit yang merusak sholat ini. Penyakit yang merusak sholat. Nah ini gimana? Ketika dia mau mengawali sholat saja dalam keadaan bingung, dalam keadaan ragu, dalam keadaan tidak yakin. Ini tidak ada obatnya kecuali apa? Menambah kualitas ibadahnya, bukan memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah itu bukan hal yang baik. Artinya khawatirnya kalau memperbanyak ibadah nanti iya, kalau tanpa dibekali ilmu bagaimana? Terseret arus melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya kan gitu. Yang diperlukan adalah apa? Iya, menambah kan gitu. Kualitas ibadah, membekali ilmu. Penting. Ini penting ini. Termasuk halnya apa? Berlindung diri kepada Allah Ta'ala dari yang namanya godaan setan. Iya. Dia tidak yakin dengan takbiratul ihram di dia. Dia berusaha untuk apa? Menghadirkan yang namanya kehusuan kan gitu. Menghadirkan yang namanya ketenangan. Tetapi belum dia dapatkan, diulangi lagi dan diulangi lagi. Sebetulnya obatnya sederhana ini. Bagaimana? Ya, ketika dia takbir sudah lawan, sudah selesai. Sederhana sebetulnya. Ya, ini pintu masuk setan tadi. Bikin apa? Was. Lah biasanya orang yang sudah ya sampai terkena hal yang demikian itu biasanya ya butuh penanganan khusus biasanya. Didudukkan, diajak bicara dengan tenang. Biasanya orang yang demikian ya juga terkadang kemasukan apa? Ya, rancu dalam berpikir. Saya menyaksikan sering kan gitu. Yang seperti ya Bapak sampaikan tadi, bahkan ada yang lebih lagi, wudu diulang-ulang, takbir bingung,
ketika sholat mimiknya dia paksakan. Bagus enggak? Sebetulnya nampaknya sih bagus-bagus saja, tapi ternyata yang nampak ya pada kita bagus belum tentu bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nunjukkan apa? Dia ibadah tidak dalam keadaan tenang. Ibadah dalam keadaan apa? Tidak ibadah dalam keadaan tenang. Ini bahaya. Ya, ini saya dapati itu. Sampai ya selesai wudu itu basah. Ya, bajunya basah dalam keadaan seperti orang mandi kan gitu. Padahal wudu. Sudah gitu, ketika sholat pun dalam keadaan ya tadi. Lah biasanya orang seperti itu yang saya heran. Kenapa kok ketika takbiratul ihram saja, giliran takbiratul ihram sulit, setelah takbiratul ihram langsung sholatnya cepet. Lah ini kan penyakit ini ya. Gayanya saja dihusuk-husukkan, tapi setelah sedekap begini bagaimana? Sholatnya kilat. Ini banyak sekali. Nunjukkan apa? Kalau sholatnya memang tidak beres. Sholatnya tidak beres biasanya orang seperti itu. Nah kalau kaitannya dengan bagaimana? Ya kalau kita sedang sholat ya tidak mungkin kita sampaikan nasihat. Juga tidak boleh kita senggol. Ini tidak boleh. Nanti mah dia ya muntap kan gitu, malah marah kan gitu. Ya diamkan saja. Nanti kalau sudah selesai sholat, mungkin kita dudukkan, kita sampaikan, kita jelaskan. Tapi juga tidak mudah, tidak mudah. Artinya ketika kita menyampaikan, kita kan bisa memperkirakan. Kira-kira orang ini kalau saya minta waktunya, kemudian saya sampaikan, apakah dia menerima atau tidak, itu kan bisa kelihatan, betul enggak? Kan bisa kelihatan. Ya kita lihat, oh ini kayaknya orangnya mau nerima nasihat, oh ini orangnya sepertinya adalah orang yang terburu-buru, enggak, ya belum bisa. Ya kita bisa memperhitungkan lah, bisa memperhitungkan demikian. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tidak apa Pak Armin? Jangan dulu ya. Iya silakan. Iya. Bagus. Iya. Pertanyaan jelas. Iya, menggerakkan jari ketika at-tahiyat. Iya. Silakan Pak tanya sekalian Pak. Bisa diulangi lagi? Makruhnya sholat, poin pertama itu bukan menyempurnakan. Yang pertama itu adalah apa tadi? Mencukupkan Al-Fatihah hanya pada rakaat pertama dan kedua. Mencukupkan artinya dia baca Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2. Rakaat berikutnya misalnya sholat zuhur atau yang semisalnya, sholat maghrib rakaat yang ketiga kan gitu, atau mungkin yang rakaatnya 4, 3 dan keempat tadi dia tidak baca Al-Fatihah. Maksudnya demikian. Iya, maksudnya demikian. Iya. Itu maksudnya demikian. Itu yang makruh yang pertama. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan menggerakkan apa? Jari telunjuk as-sababah ya. Jari telunjuk ketika sholat. Ya, itu bagaimana? Itu kan juga kayaknya sia-sia tuh. Iya. Betul. Kok sholat kok gerak-gerakan gitu. Kita katakan iya, di sini memang ada perselisihan pendapat di kalangan ya ulama kan gitu. Ada yang mengatakan
bahwasanya yang dimaksudkan menggerakkan tadi cukup satu gerakan tadi, kan gitu. Cukup satu gerakan, artinya ya gini saja sudah cukup, kan gitu. Kemudian yang lain memaknai bagaimana? Ya memaknai ya digerakkan, digerakkan. Ya digerakkan, tetapi gerakan tersebut bagaimana? Gerakan tersebut adalah ya sesuai dengan bacaan pada tasyahud at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alaika, kan gitu. Bukan kemudian gini-gini. Ya kalau ya itu tergantung memaknai demikian. Karena ya ini juga ada hadisnya juga, banyak periwayatannya. Iya. Periwayatannya apa, Pak? Banyak, kan gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan lahiya asyaddu ala syaitani minal hadidi, yakni as-sababah, yakni yang namanya gerakan apa namanya, jari telunjuk, betul, jari telunjuk tadi ketika digerakkan tadi itu lebih dahsyat, kan gitu, bagi setan. Artinya apa? Lebih menyakitkan, lebih dahsyat, kan gitu. Bagi siapa sih? Setan, bila dibandingkan dengan yang namanya besi. Yang namanya besi. Dari hadis ini, maka apa? Maka sebagian ulama mengatakan ya terus menggerakkan jari. Ya, seakan-akan dia memukul setan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan demikian, dan hadisnya pun juga sahihkan oleh ahli hadis, kan gitu. Hadisnya sahih. Kalau kaitannya dengan menggerakkan menggerakkan jari tadi, menggerakkan jari telunjuk tadi, kan gitu. Itu juga ada hadisnya juga. Ya diantaranya adalah yang dibawakan oleh Sa'ad, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, marra alayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana ad'u bisa bi'asabihi. Ya Rasulullah pernah lewat ketika aku sholat, dan aku ketika itu duduk tasyahud, dan aku gerakkan jari telunjukku. Iya. Maka Rasul mengatakan ahid wa asyara bisibabah, ya. Maksudnya ya cukup sekali, kan gitu. Jadi ada perselisihan pendapat, tapi yang jelas semua hadisnya sahih. Yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah pendapat tersebut ya menggerakkan di setiap lafaz. Di setiap awal lafaz kita doa. Awal lafaz kita doa tasyahud atau wirid tasyahud. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini tepatnya demikian, meskipun kalau seandainya ada yang menggerakkan demikian terus ya tidak ada masalah. Atau mungkin sekali saja juga tidak ada masalah. Yang jelas tidak membatalkan sholat. Masing-masing ada dalilnya, dan yang lebih tepat tadi adalah menggabungkan semua hadis itu lebih tepat. Demikian, Allahu a'lam. Saya rasa cukup, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini, ya bisa menjadikan sebab masing-masing kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan sebab pula ibadah yang kita kerjakan bertambah kebaikannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.